Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Jenianisa dengan NIM A1J2250018. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi, yaitu aliran linguistik London. Nah, saya mengutip dari artikel Konsepsi Kebahasaan dalam Pandangan Aliran Linguistik London. Aliran linguistik London muncul sebagai rangkaian peristiwa sejarah yang cukup panjang dalam kajian ilmu bahasa di Inggris. Sejak abad ke-11, para ahli bahasa sudah berusaha mengembangkan bahasa baku Inggris. Ketika kajian-kajian bahasa Latin mulai memudar, di kawasan Eropa dikembangkan bahasa-bahasa baku yang bervariasi sesuai dengan asal negaranya. Sejak abad ke-16, Inggrislah yang tampak menonjol dalam proses pembakuan bahasanya. Inggris banyak mengembangkan aspek linguistik praktis, misalnya orthoepy atau kodifikasi dan pengajaran lafal yang benar. Lalu ada lexicography, stenography atau tulisan sistem steno, pembaruan ejaan, dan penciptaan bahasa filosofis buatan sebagaimana yang digunakan oleh George Dalgarno dan John Wilkins. J.R. Firth adalah seorang profesor bahasa Inggris pada Universitas Punjab pada tahun 1919 sampai 1928. Nah, Firth adalah seorang tokoh yang monumental dalam kelahiran aliran linguistik London atau London School. Linguistik London adalah salah satu aliran linguistik yang melahirkan teori fonetik bahasa Inggris yang dipelajari oleh penutur bahasa asing, maksudnya selain bahasa Inggris. Nah, dilansir dari artikel Linguistik, Teori dan Pendekatannya di bab 6, yaitu konsep aliran London. Aliran ini muncul di salah satu kota di Inggris bernama London. Sejarah linguistik Inggris berkembang sejak abad 16 Masehi, ditandai dengan istilah keilmuan dalam tulisan atau aksara dalam Inggris. Lebih cenderung pada model-model penulisan seperti orthography, lexicography, philosophical language, dan lain-lain. Aliran London memiliki varian nama yaitu Linguistic Structuralism Continental, aliran Firthian, atau juga bisa disebut dengan aliran London. Fokus kajian pada aliran London adalah fonetik dan fonologi. Namun, dalam perkembangannya lebih mengarah pada pembahasan kolokusi, konteks situasi, dan fonologi prosodi. Dikenal sebagai aliran Firth atau aliran London karena pada tahun 1890 sampai dengan 1960, Profesor John R. Firth dari University of London mempresentasikan teori fonologi prosodi. Oleh karena itu, teori yang dikembangkannya dikenal dengan aliran prosodi. Namun, selain itu juga dikenal dengan aliran Firthian atau aliran London. Nah, fonologi prosodik adalah cara menentukan makna pada tingkat fonetis. Jika fonologi prosodik terdiri dari satuan fonetik berupa unsur segmental, yaitu konsonan dan vokal, sedangkan satuan prosodik adalah ciri struktural atau ciri yang lebih panjang dari satu segmen. Aliran London atau fonologi prosodik adalah cara menentukan makna pada tingkat fonetik, di mana makna utama tataran formal terletak pada unsur segmental atau konsonan dan vokal. Lalu dilansir dari artikel Konsep dan Kajian Linguistik Aliran London dalam kurung aliran Firthian. Nah, menurut Firth, objek yang dikaji dalam linguistik adalah pemakaian bahasa secara aktual, sebab pemakaian bahasa adalah salah satu bentuk kehidupan manusia dan tuturan dilarutkan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Firth menyadari bahwa istilah bersifat idiosinkritik. Idiosinkritik adalah penyimpangan kaidah gramatika pada ragam bahasa seseorang atau sekelompok orang sebagaimana terjadi. Misalnya, pada ujaran anak yang sedang memperoleh bahasa atau belajar bahasa kedua. Sehubungan dengan komponen sosiologi dalam kajian linguistik, John Rupert Firth mengembangkan gagasan Bronislaw Malinowski tentang bahasa. Bronislaw Malinowski menyatakan pentingnya menempatkan kata-kata dalam konteks keseluruhan ujaran pada situasinya. Inilah yang disebutkan dengan the context of situation. Bagi Malinowski, konteks ini merupakan lingkungan fisik sebenarnya dari satu ujaran. Firth juga memakai istilah context of situation, namun dengan makna yang lebih umum dan abstrak. Bagi dia, konteks tersebut adalah arena hubungan-hubungan atau field of relation, yaitu hubungan antara orang-orang yang memainkan peran dalam masyarakat
kata-kata yang mereka ujarkan, dan objek-objek lain, kejadian-kejadian, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan orang-orang dan ujaran itu. Dalam kajian hubungan bahasa dan konteks sosial, Firth menolak formalism struktural yang statis yang ditekankan pada perbedaan lang dan parol dari De Saussure. Dengan ungkapan lain, bahasa seharusnya dikaji sebagai bagian dari proses sosial, sebagai suatu bentuk kehidupan manusia, tidak hanya sekedar seperangkat tanda-tanda arbitrer atau sewenang-wenang. Lalu, tentang konsep makna dari Firth adalah sosial dan behavioral. Kata-kata menjadi bagian dari kebiasaan, dan makna yang timbul pada kata-kata itu adalah pola-pola tingkah laku, dan dalam pola ini, kata-kata tersebut mempunyai fungsi koordinasi. Kata-kata mengacu pada sesuatu dan situasi yang disebut directive reference. Dalam bahasa lisan, makna melibatkan 3 hal, yaitu sikap terhadap acuan, sikap terhadap lawan tutur, dan sikap terhadap tujuan dari suatu ujaran. Dalam bidang sintaksis, Firth mengembangkan teori sanding kata, atau istilah lainnya collocation. Yang dimaksud collocation adalah 2 kata atau lebih yang dianggap sebagai butir-butir kosakata sendiri. Dipakai sandingan antara satu dan lainnya yang lazim dalam bahasa tertentu. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata renta bersanding dengan kata tua. Kata belia bersanding kata dengan kata muda. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir leksikal itu satu sama lainnya berkaitan. Menurut Firth, kaitan antara butir-butir leksikal terungkap dalam 3 bentuk, yaitu probabilistik, implication, dan conceptual. Hubungan probabilistik leksikal dikenal dengan teori sanding kata dari makna kosakata atau collocation theory of lexical meaning. Contoh, sebagian kata malam untuk bisa atau mungkin bersanding kata dengan kata gelap. Hubungan yang mungkin dimasuki butir-butir bahasa tersebut dapat dibagi 2, yaitu hubungan formal dan hubungan situasional. Hubungan formal artinya hubungan antara satu butir formal dan yang lainnya. Misalnya hubungan antara kosakata dengan sanding katanya atau hubungan sintaksis dengan kategori-kategori gramatik. Sedangkan hubungan situasional adalah hubungan antara butir-butir bahasa dengan unsur-unsur nonverbal dari situasi ujaran. Oleh karena itu, kita mengenal adanya makna formal atau formal meaning dan makna situasional atau situational meaning. Nah, makna formal adalah makna yang diperoleh satu butir kategori gramatik dalam hubungannya dengan butir gramatik lainnya pada level sintaksis. Sedangkan makna situasional adalah hubungan antara butir-butir atau kategori-kategori dengan segala unsur yang ada di luar bahasa, misalnya situasi sosial. Nah, itu tadi penjelasan tentang aliran linguistik London. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.